Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Refki Wahyu Putra dengan NPM 24783033. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas mengenai atau beberapa pembahasan mengenai konsep arsitektur dan implementasi web service. Maaf sebelumnya, dikarenakan laptop saya jadul dan tidak bisa menggunakan OBS Studio, jadi saya mengakalinya dengan menggunakan fitur yang ada di HP saya, yaitu kamera ganda. Yang sebelumnya kita lihat dulu untuk beberapa penjelasan dari PPT yang sudah Ibu berikan. Kita baca sedikit, yaitu web service itu merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi yang berbeda melalui jaringan internet atau yang disebut internet menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML atau JSON. Metode web service itu bisa membantu para pengembang membagi aplikasi ke dalam komponen-komponen yang digunakan ulang untuk berbagai kebutuhan pada umumnya. Pada umumnya, web service digunakan untuk menghubungkan dua platform yang berbeda. Seperti itu. Jadi, ini dengan PPT saya akan jelaskan sedikit dari yang sebelumnya, yaitu web service merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi melalui jaringan internet menggunakan standar protokol tertentu. Menurut Walker, tahun 2022, karakter utama web service meliputi yaitu interoperabilitas atau artinya dapat digunakan lintas platform dan bahasa pemrograman. Kemudian reusability atau layanan dapat digunakan kembali oleh aplikasi yang lain. Kemudian ada loose coupling, yaitu hubungan antara sistem tidak saling bergantung kuat. Kemudian ada standardized communication atau sering diartikan untuk menggunakan standar seperti XML, JSON, dan HTTP. Kemudian yang terakhir ada self-describing, yaitu memiliki dokumentasi atau deskripsi layanan yang jelas. Web service penting dalam sistem informasi karena mempermudah integrasi sistem, mendukung komunikasi antar aplikasi, meningkatkan efisiensi pengembangan, dan mendukung arsitektur cloud maupun microservice. Kemudian di sini ada perbedaan antara XML, RPC, SOAP, dan REST API. XML RPC yaitu menggunakan XML untuk pertukaran data, kemudian menggunakan protokol sederhana berbasis RPC dan cocok untuk komunikasi sederhana. Kemudian yang SOAP menggunakan XML dan standar ketat, mendukung keamanan tinggi, transaksi, serta reliability, dan cocok untuk sistem enterprise dan layanan keuangan. Kemudian yang REST API menggunakan HTTP method seperti GET, POST, PATH, DELETE. Kemudian menggunakan format JSON atau XML dan lebih ringan, cepat, serta fleksibel. Dan ini juga cocok untuk aplikasi web dan mobile modern. Kemudian arsitektur web service. Komponen utama dalam arsitektur web service ini yaitu ada service provider, yaitu penyedia layanan web service, dan juga untuk mempublikasikan service. Kemudian ada service registry, yaitu tempat penyimpanan informasi layanan serta untuk memungkinkan pencarian service. Kemudian ada service requester, yaitu pihak yang menggunakan layanan dan juga bisa mengirim request ke provider. Kemudian ada yang namanya operasi utama,
yaitu dibagi menjadi 3, ada publish, find, dan blind. Publish yaitu provider mempublikasikan layanannya yang setelah dia buat. Kemudian find, requester atau peminta mencari layanan di registry. Kemudian ada bin, yaitu requester terhubung dan menggunakan layanan, yang artinya peminta sudah bisa untuk menggunakan layanan yang telah dia inginkan. Kemudian ada peran WSDL dalam SWOP. WSDL atau Web Service Description Language adalah bahasa berbasis XML yang digunakan untuk mendeskripsikan layanan web shop. Kemudian komponen utama dari Web Service Description Links atau WSDL yaitu meliputi type, message, port type, binding, dan juga service. Yang artinya types mendefinisikan tipe data yang digunakan. Kemudian messenger mendeskripsikan format pesan input ataupun output. Port type mendefinisikan operasi layanan. Binding menentukan protokol komunikasi, serta service menentukan lokasi endpoint layanan. Kemudian fungsi WSDL-nya antara lain ada menjadi kontrak komunikasi antara klien dan server. Seperti ibarat HP atau WA, kita mengirim pesan antara kita dengan orang tua, seperti itu. Kemudian untuk mempermudah integrasi sistem dan mendukung otomatisasi pembuatan klien atau service. Kemudian kesimpulannya yaitu web service merupakan teknologi penting dalam integrasi modern. Seperti XML RPC cocok untuk berkomunikasi secara sederhana, SOAP cocok untuk sistem enterprise dengan keamanan tinggi, REST API paling populer atau lebih banyak digunakan untuk aplikasi modern karena ringan dan fleksibel. Arsitektur web service dan WSDL membantu memastikan komunikasi antar sistem berjalan secara terstruktur dan juga terstandar. Jadi setelah itu jadi kesimpulannya yang bisa kita dapat yaitu kita bisa dengan mudah menggunakan yang namanya web service agar tidak ribet untuk kemudian hari. Di sini saya tunjukkan beberapa kode dari XML, RPCC, dan juga yang lainnya. Yang sudah Ibu jelaskan yaitu XML version sama dengan 1.0. Metode call yaitu untuk memanggil metodenya, kemudian method name untuk memberi nama metodenya. Misalnya kita memberi nama hitung luas, berarti seperti itu. Method name hitung luas slash method name. Kemudian ada params atau parameter. Kemudian di dalamnya param kita kasih nama param value integer. Kenapa integer? Karena di integer itu kita menggunakan angka. Seperti di sini yaitu integernya 10, berarti angkanya 10. Kemudian bawahnya integernya 5. Kemudian metcall. Kita panggil kembali. Untuk komunikasi seperti kita menghitung luas, menghitung tinggi, menghitung yang lainnya, seperti itu. Atau lebih simpelnya seperti ini, lebih jelasnya value param, dan lebih simpelnya seperti ini. Kemudian di sini ada UDDI atau Universal Description, Discovery, and Integration, yaitu sebuah directory atau yellow page untuk web service yang memungkinkan perusahaan atau developer untuk mendaftarkan, mencari, dan menerima web service yang tersedia di internet. Nah, di sini kita lihat hubungannya yaitu UDDI berarti untuk tempat mencari dan menemukan web service, serta WSDL panduannya untuk menggunakan web service, dan SOAP yaitu protokol untuk berkomunikasi dengan web service-nya. Jadi alurnya kita bisa lihat di sini yaitu cari web service di UDDI, kemudian baca panduannya di WSDL, dan kirim requestnya menggunakan SOAP, dan juga terima responnya seperti itu.
Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.